Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wala quwwata illa billah. Nawina ta'allumu ta'allimun fil intifaz wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hadd ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. 153 ya bro. Para pemirsa, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah taala sehingga kita bisa bersama-sama mengaji, bersama-sama menuntut ilmu, dan mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang disusun ulang oleh Syekh Al-Muttaqi Al-Hindi dalam kitabnya An-Nahjul Atam fi Tabyibil Hikam. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, lah diniyah wa la kurniyatin sholihah wa la manawa bihi asrafna sholihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani wa Syekh Ali Al-Muttaqi Al-Hindi fi kitabih An-Nahjul Atam fi Tabyibil Hikam ila an qala babul istidraj. Betawi iki iku bab mertelaaken istidraj. Jadi istidraj itu merupakan masdar dari istadroja yastadriju, dari sudasi 6 huruf ya. Ada tambahan alif, sin, dan ta yang artinya itu syairurah atau tolak. Jadi istidraj itu menjadi bertahap. Kalau daroja bisa berarti masuk, kemudian istadroja itu bisa menjadi masuk atau menjadi berjalan, bertahap. Syai'in fa syai'in, syai'an fa syai'an. Itu untuk arti istidraj dari bahasa. Nah, adapun istilah para ulama, mereka memberikan beberapa definisi mengenai istidraj ya, yang diantaranya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Kasnazan. Di situ ada beberapa, diantaranya adalah tawaturul minnah bi ghairi khaufil fitnah, yaitu tumpuk-tumpuknya kenikmatan tanpa ada ketakutan, akan turunnya ujian dari Allah Ta'ala. Pertama. Kedua, at-tamkin minal minnah wasad anil bughyah, yaitu ditetapkan, itu ada di catatan kaki. At-tamkin minal minniyah, minniyah itu ketetapan di dalam ketetapan dari kenikmatan, tapi wasat anil bughyah, tapi dia menahan diri dari tujuan utama. Yang intinya adalah yang namanya istidraj itu bentuknya nikmat, tapi hakikatnya itu adalah ujian atau cobaan dari Allah Ta'ala. Ya, seringkali kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala, kesehatan misalnya, waktu luang, kemudian rezeki yang melimpah, rezeki yang tidak pernah terputus, rokok jalan terus, ada duit nggak ada duit, ngerokok terus ya kan. Ya itu nikmat dari Allah Ta'ala. Nah cuman ya kita harus introspeksi. Ketika Allah Ta'ala menurunkan nikmat yang sedemikian rupa, yang berkesinambungan secara terus menerus, tapi kita itu selalu lalai, selalu lupa
dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijelaskan oleh Allah taala dalam Al-Qur'an, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Artinya, maka kami akan menurunkan istidraj, kenikmatan yang hakikatnya adalah ujian kepada mereka dari arah yang tidak mereka ketahui. Gitu. Nah, maka kembali kepada hikmah, dan hikmahnya belum kita baca ini. Khauf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isa'atika ma'ahu an yakuna dzalika istidrajan laka sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Al-A'raf 182. Khauf dia sapa sira min wujudi ihsanihi, saking wujud gawe bagus Allah taala ilaika maring sira. Wa dawami isaatika, lan dawame utawa dawam ajeke gawe Allah sira ma'ahu ing dalam sartane Allah, khauf an yakuna ing yen ta ana apa dzalika mengkono-mengkono wujud ihsanihi wa dawam isaatika iku istidrajan, iku istidraj laka kedua sira. Sanastadrijuhum, mongko bakal nurunaken istidraj sapa kita Allah ing wong akeh min haitsu saking arah la ya'lamuna kang ora padha weruh sapa wong akeh. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, kata beliau, kita harus takut dari limpahan kenikmatan Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita. Sementara kita itu selalu berbuat buruk, selalu berbuat jelek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus takut, kita harus khawatir bahwa itu merupakan istidraj. Jadi tadi yang disampaikan pada pendahuluan, bahwasanya ya seharusnya kita itu introspeksi. Banyak kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat rizki yang tidak terputus-putus, itu kan, ngopi terus, ngerokok terus, mau punya duit, mau nggak punya duit terus, ya kan, makan juga nggak bayar, disediakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang punya HP itu punya kuota terus, nggak pernah putus-putus. Nah, jangan maneh nate boga kuota ge, bisa meureun make hotspot. Nah, itu kan gambaran dari kenikmatan Allah Ta'ala yang diberikan kepada para hambanya. Nah, tapi kita kan harus introspeksi. Apakah kita itu ibadahnya kuat kepada Allah Ta'ala? Apakah keyakinan kita kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita rajin dalam berzikir, rajin dalam beribadah, rajin dalam berpuasa? Kalau tidak, sholat jarang-jarang, ibadah kadangkala, kemudian ngaji sakadaek kumaha kahayangna, terus puasa boro-boro, tapi kenikmatan selalu turun kepada kita. Maka yang seperti inilah yang dikhawatirkan oleh mu'allif Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, bahwa hati-hatilah bahwa itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala, beliau menegaskan makna dari istidraj. Jadi istidraj itu adalah umunul mihnah fi ainil minnah. Jadi tersimpannya ujian atau siksaan dari Allah Ta'ala dalam bentuk kenikmatan. Zahirnya kenikmatan, tetapi itu adalah ujian dari Allah Ta'ala. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu ada istilah yang namanya ngelulu.
Tahu nggak ngelulu itu? Lulu. Nah, nggak tahu. Nah, Kalau Sundanya itu apa tuh? Yang ini tuh, boy. Jadi misal orang tua yang punya anak, semua keinginannya itu selalu diturutin. Tapi bukan seneng nurutin keinginannya, tapi sengaja di sok hop tah gitu. Apa namanya tuh kalau Sundanya itu? Dimanja dah. Lain dimanja. Beda, kalau dimanja kan dasarnya atas kesenangan. Kalau ini enggak. Jadi ada hal yang tidak disuka dari anaknya, kemudian sementara anaknya ini kepengenannya banyak. Nah, apa tuh? Di alam. Hah? Di alam. Bukan di alam, boy. Apa tuh? Hampir. Apalah, istilahnya mirip-mirip lah. Lulu. Hampir 11-12 itu. Jadi keinginan anaknya itu selalu diturutin. Padahal si anak ini nggak mau nurut sama orang tua. Hop gitu. Tunggu dia di belakang gitu. Apa itu namanya? Ada sifat dendam kan kali ya? Oh, bukan. Guys itu kayak jangan lah. Lihat jadi nama. Jadi gitu gambaran istidrak itu seperti itu. Nah, maka kita sebagai hamba terutama penekanannya di dalam ini bidang perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu status kita sebagai seorang murid. Dimana seorang murid itu kan seseorang yang berproses menuju Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita harus waspada, harus mawas diri dari hal-hal yang seperti ini. Tuh kan, ketika Allah taala selalu berbuat baik kepada kita, dikasihnya kesehatan, dikasihnya keluangan, dikasihnya rizki yang luas, kemudian rizki zahir, rizki batin, itu selalu diberi oleh Allah Ta'ala, padahal kita selalu lupa, selalu lalai dari Allah Ta'ala, tidak pernah bersyukur atas kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ya kan? Maka jangan-jangan kita masuk dalam ayat sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, di mana Allah Ta'ala katakanlah menguji mereka dengan memberikan kenikmatan kepada orang-orang tersebut, padahal mereka tidak sadar. Mereka itu orang-orang yang tidak pernah taat kepada Allah Ta'ala, menuruti perintah Allah Ta'ala, tetapi mereka selalu dilimpahkan kenikmatan yang besar kepada mereka, ya kan? Sehingga harus hati-hati itu. Nah, maka apa kewajiban kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba? Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Ajibah rahimahullah, kata beliau, fal wajib 'alal insan idza ahassa bi ni'matin zahirah aw batinah hissiyah aw ma'nawiyah an ya'rifa haqqaha wa yubadiru ila syukriha nutqan wa i'tiqadan wa amalan. Maka yang wajib bagi setiap manusia ketika dia merasa diberi kenikmatan oleh Allah Ta'ala, nikmat zahir, nikmat batin, nikmat hissi atau maknawi, nikmat yang terlihat atau bisa diindra, dan nikmat yang sifatnya abstrak, ya maka kita harus tahu hak dari kenikmatan itu, dan kita harus bercepat-cepat bergegas untuk mensyukuri kenikmatan tersebut, baik dalam ucapan, itu dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, memuji, bersyukur kepada Allah dengan lisan, atau yang kedua secara i'tiqad dan keyakinan, yaitu meyakini, menyaksikan bahwa kenikmatan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam hatinya berkeyakinan menghilangkan semua wasitoh. Makanya tadi saya dapat rezeki dari fulan. Itu kalau menurut pandangan ilmu hakikat ya salah, karena dia masih menganggap sebagai
wasitoh, menganggap perantara. Jadi boleh secara lisan, boleh secara lisan. Ya wujud terima kasihnya kita kepada orang yang berbaik hati kepada kita, nggak masalah secara lisan. Tapi secara keyakinan tidak boleh itu, karena hakikatnya semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara i'tiqadan, secara keyakinan. Kalau secara amali, secara perbuatan, yaitu mentasarrufkan, menggunakan kenikmatan itu hanya kepada Allah. Jadi jangan sampai ketika Allah Ta'ala memberikan kita rezeki yang banyak, yang melimpah, wayo yang maksiat itu difasilitasi segala macam, gitu kan. Mentang-mentang duitnya banyak, kemudian dia sudah tidak menemukan objek amal baik dari kalangan katakanlah orang-orang yang baik misalnya, sehingga yang dia temuin itu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan yang buruk. Jadi memfasilitasi seseorang atau orang banyak dalam berbuat maksiat, ya maka dia ya maksiat, dia sendiri telah melakukan kemaksiatan, gitu. Jadi nggak ada bedanya itu. Makanya di dalam riba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan, la'anallahu akilar riba. Allah Ta'ala itu melaknat orang-orang yang memakan riba. Satu, wa katibahu, dan orang yang menulis jual beli yang berdasarkan riba itu. Wahamilahu, dan orang yang membawa barang, yang mengantarkan barang yang di situ ada ribanya, dan seterusnya. Nah, sehingga segala sesuatu yang terkait dengan sebuah kemaksiatan itu ikut, gitu. Ikut. Nah, makanya jangan sampai kita itu menjadi wasilah, menjadi perantara orang lain untuk berbuat kemaksiatan. Tapi jadilah, dan sebaliknya ya, kalau kita menjadi perantara orang lain untuk berbuat baik, ya kita dapat pahala, dapat kebaikan, gitu ya. Nah, sehingga intisarinya dalam hikmah ini dimana kita sebagai manusia ya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan adab, baik adab kita kepada Allah, adab kita kepada sesama, dan adab kita kepada diri sendiri. Jangan sampai kita melupakan hal itu semua, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan luapan-luapan kenikmatan yang Allah turunkan kepada kita. Sementara kita itu tidak mau introspeksi diri, tidak sadar bahwa kita ini banyak dosa, banyak kesalahan, dan belum bisa untuk memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Padahal kenikmatan-kenikmatan sudah diturunkan kepada diri kita. Sebagai penutup, dan ini nanti akan disambungkan ke pengajian syarah manakib. Nanti akan saya kutipkan tentang keterangan yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Misbahul Dulam yang terkait tentang Nabi Khidir alaihissalam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.